Pemerintah tunduk pada ketentuan konstitusi yang telah diputuskan oleh MK yang menyatakan bahwa jabatan komisioner KPK berlaku dari 4 tahun sebelumnya menjadi 5 tahun. Lalu bagaimana kita menakar untung dan ruginya ketika jabatan dari pimpinan KPK ini menjadi 5 tahun? Kita akan langsung membahasnya dengan Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW, dan juga Pak Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Selamat malam. Semoga semua dalam kondisi sehat. Saya ke Pak Rumadi dulu. Pak Rumadi, mungkin terkait dengan putusan MK ini sudah bergulir ya Pak ya, sudah cukup banyak diperbincangkan. Tapi yang baru-baru ini menjadi highlight adalah statement dari Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang menyatakan bahwa awalnya pemerintah ini agak kurang sependapat sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena itu putusan hukum, putusan MK, akhirnya tunduk begitu pula pemerintah. Tapi kami tuh ingin tahu Pak, apa sih sebenarnya yang awalnya membuat pemerintah kurang sependapat hingga harus terjadi diskusi, hingga debat juga katanya dengan sejumlah pakar. Presiden sudah memberi arahan bahwa pemerintah mengikuti sepenuhnya putusan MK seperti yang disebut oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, dan itu artinya ada implikasi-implikasi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk merevisi keputusan Presiden terkait dengan pimpinan KPK yang ada sekarang ini. Memang sebelumnya pemerintah mendengarkan pendapat semua kalangan ya, dari kalangan teman-teman aktivis, ahli hukum tata negara, kemudian dari anggota DPR, pendapat-pendapat semuanya kita simak. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang mengkritik putusan MK ini, termasuk Pak Mahfud beberapa kali menyatakan secara pribadi memang ada sesuatu yang tampaknya kurang sreg gitu, karena misalnya ada putusan MK yang dianggap tidak konsisten dan lain sebagainya, tetapi pemerintah dalam posisi harus taat dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, karena itulah mekanisme ketatanegaraan yang kita ikuti. Jadi meskipun mungkin sebagian kalangan menganggap ini putusan yang kurang tepat atau tidak adil dan segala macamnya, tetapi itulah mekanisme ketatanegaraan kita, sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengikuti putusan MK itu. Itu sih Mbak, prinsip yang terkait dengan apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang awalnya buat kurang sreg itu apa sih sebenarnya Pak Rumadi, hingga akhirnya pemerintah juga sempat ada tidak sependapat begitu dengan apa yang tertuang dalam putusan itu? Apa poin-poinnya? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menko itu, misalnya soal masa jabatan, kenapa antara jabatan ini dan itu berbeda ketika memutuskan jabatan untuk hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya perdebatan-perdebatan itu yang kita dengarkan, yang teman-teman masyarakat sipil juga memberikan kritik. Tetapi sekali lagi, meskipun mungkin secara pribadi ada yang kurang sreg, tidak setuju, tapi karena mekanisme ketatanegaranya begitu, ya mau tidak mau pemerintah harus tunduk dengan putusan ini begitu. Sebelum saya ke Mas Kurnia yang sejak tadi juga sepertinya sudah mau menyampaikan poin-poinnya, Pak Rumadi singkat saja, mengapa kemudian harus diterapkan di masa kepemimpinan yang sekarang Pak? Apa pertimbangannya? Ya, banyak hal Mbak. Kalau Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud juga sudah berkomunikasi dengan banyak kalangan, termasuk kalau kita membaca pemberitaan hari ini, Pak Mahfud juga sudah berkomunikasi dengan hakim MK, dan memang masukan-masukan, kemudian putusan MK ini memang berlaku sejak diucapkan di dalam putusan itu, sehingga salah satu pertimbangan pentingnya yaitu bahwa putusan MK itu final dan mengikat dan berlaku ketika putusan itu dibacakan, kecuali ada ketentuan lain dari Mahkamah Konstitusi, misalnya Mahkamah Konstitusi memberikan waktu, misalnya dalam undang-undang tertentu itu kan putusan Mahkamah Konstitusi juga putusan ini bisa dilaksanakan sekian tahun misalnya, tapi sejauh tidak ada norma itu, ya yang diikuti ya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu ya berlaku ketika diucapkan itu di dalam sidang pengadilan.
Baik, dari Pak Rumadi kita ke Mas Kurnia yang juga sudah siap ya argumennya. Kalau melihat sikap dari pemerintah, bagaimana kemudian pandangan ICW terutama ketika putusan dari MK ini langsung diterapkan di masa kepemimpinan yang bisa dikatakan sejumlah pihak ini penuh kontroversi. Silakan. Iya, yang pertama, Mbak Mai, kita harus runtut waktunya. Ketika putusan MK itu dibacakan, respon Prof. Mahfud adalah menemui Hakim MK, kemudian tadi merujuk apa yang disampaikan Pak Rumadi, mengundang banyak pihak akademisi, ada perdebatan sengit di sana. Namun ketika dilaporkan kepada Presiden, ternyata keputusannya anti klimaks. Karena putusan MK itu sudah dipahami final dan mengikat, jadi kenapa ada perdebatan mengundang akademisi? Maka dari itu, kami mencurigai keputusan Presiden ini tidak didasarkan atas dasar pertimbangan hukum, akan tetapi lebih bernuansa politis. Karena untuk apa mengundang akademisi kalau ujung-ujungnya argumentasi yang disampaikan Pak Rumadi, Prof. Mahfud itu adalah final dan mengikat. Karena memang sumber persoalannya di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang harusnya putusan MK itu bersifat prospektif ke depan, tapi justru mundur ke belakang demi satu orang namanya Nurul Gufron. Kemudian poin yang kedua adalah, kalau kita merujuk pada banyak putusan MK, masa jabatan itu adalah pertimbangan politik yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, bukan justru Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga MK tidak konsisten ketika ada pihak yang menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan masa jabatan hakim 15 tahun, mereka tidak berani mengeluarkan argumen seperti ini. Maka dari itu sejak awal kami sudah menyuarakan, lebih baik pemerintah tetap saja membentuk panitia seleksi pimpinan KPK dan menambah masa jabatannya 1 tahun, bukan justru memperpanjang masa jabatan Firly Bahuri dan 4 orang komisioner lainnya yang sama sekali tidak berkontribusi apapun terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, Mbak Mai, yang penting disampaikan, ini sekaligus menjadi catatan buruk pemerintahan Pak Jokowi. Kita masih ingat selama 9 tahun terakhir, revisi Undang-Undang KPK berada di rezim pemerintahan Pak Jokowi, pimpinan KPK bermasalah dipilih oleh Pak Jokowi, ketika puluhan pimpinan pegawai KPK dipecat, Pak Jokowi tidak mengeluarkan sikap apapun, ditambah yang keempat, Pak Jokowi justru memperpanjang mimpi buruk pemberantasan korupsi akan hadirnya Firly Bahuri, Nurul Gufron, dan 3 orang pimpinan KPK lainnya. Itu, Mbak Mai. Baik, Pak Rumadi, tadi bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Kurnia Ramadana. Selain itu juga kalau kita lihat ya Pak ya, ini menanggapi sikap pemerintah terhadap putusan MK yang ada. Mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM 57 Plus juga menilai bahwa justru putusan ini bisa dikatakan nantinya akan berpotensi menjadi tanda kutip alat gebuk pemerintah nih untuk kepentingan politik. Nah, respon dari pemerintah menanggapi tadi yang disampaikan oleh Kurnia dari ICW dan juga para teman-teman dari IM 57 Plus ini seperti apa Pak Rumadi? Pertama begini Mbak, saya kira kecurigaan itu terlalu berlebihan ya, kalau misalnya apa yang diambil oleh Presiden ini bernuansa politik dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah merasa perlu untuk berkonsultasi dengan banyak pihak? Itu karena memang kita juga mendengarkan bahwa masyarakat itu memberikan penilaian yang macam-macam terkait dengan putusan MK ini. Dan kami tahu teman-teman aktivis anti korupsi, kemudian beberapa teman aktivis yang bergerak dalam isu-isu kebetarnegaraan memang memberikan penilaian yang kritis terhadap putusan MK ini. Kami mendengarkan dan pemerintah mendengarkan semuanya, termasuk Presiden mendengarkan semua pendapat-pendapat itu. Karena persoalan inilah yang kemudian pemerintah merasa perlu untuk menyaring dulu bagaimana pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat. Tetapi kan prinsipnya begini, apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden tidak mungkin menyimpangi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu prinsipnya. Makanya meskipun tadi yang dikatakan oleh Prof. Mahfud dan juga yang saya tegaskan, meskipun misalnya dalam sisi perdebatan akademik kita misalnya
tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, tetapi inilah pilihan yang memang harus diambil sebagai konsekuensi ketatanegaraan yang sudah kita sepakati bersama. Baik. Terlepas tadi ya, Mas Kurnia punya penilaian terhadap pimpinan KPK yang ada sekarang ini, kami tahu teman-teman aktivis anti korupsi ini memang memberikan penilaian yang sangat kritis terhadap pimpinan KPK, dan saya kira itu sehat-sehat saja sebagai bagian dari kontrol masyarakat sipil terhadap kinerja lembaga pemberantasan anti korupsi yang memang diberikan mandat oleh undang-undang. Saya kira itu hal yang wajar, dan ini adalah bagian dari dinamika demokrasi, saya kira. Iya, kita tahu sama-sama bahwa aturan MK atau putusan MK ini memang sifatnya mengikat ya Pak. Tapi kemudian lagi-lagi yang dipertanyakan sejumlah pihak, apa sih sebenarnya urgensinya? Kenapa harus langsung diterapkan di masa kepemimpinan yang saat ini begitu? Yang tadi juga Bapak sempat sebutkan bahwa menjadi sorotan oleh publik maupun tadi teman-teman aktivis, ada sejumlah catatan di kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan ini. Ya, pemerintah, terutama presiden dalam hal ini tentu tidak mau menambah komplikasi-komplikasi baru ya dari misalnya mengambil tindakan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu kita paham semuanya berlaku ketika putusan itu diucapkan di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya pemerintah menyimpangi atau mengambil penafsiran sendiri tentang putusan itu justru akan menambah komplikasi persoalan di masa yang akan datang. Itu artinya nanti pemerintah dikatakan tidak tunduk pada putusan hukum, dan mungkin nanti juga akan ada gugatan-gugatan baru kalau misalnya pemerintah tidak melakukan putusan Mahkamah Konstitusi pada saat ini juga, gitu. Karena nanti pasti akan ada pihak juga yang merasa dirugikan dari putusan dari langkah yang diambil oleh pemerintah ini. Baik, Mas Kurnia, sesuai dengan headline kita ini, untung rugi masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK, kalau boleh saya tambahkan ini yang mulai langsung berlaku di kepemimpinan saat ini, dipimpin oleh Firly Bahuri. Menurut Anda, kalau menimbang-nimbang, ditakar-takar, untung ruginya seperti apa dan lebih banyak untung atau ruginya nih sebenarnya? Iya, keputusan Presiden ini tentu menguntungkan 5 orang pimpinan KPK dan merugikan kita semua. Kalau kita cermati, Mbak Maifri, tadi Mbak Mai sudah sempat mengatakan banyak sekali kontroversi ketika Firly Bahuri ini menjabat sebagai pimpinan KPK. ICW mencatat beberapa hal yang pasti akan terjadi 1 tahun mendatang. Yang pertama misalnya yang sudah menjadi rutin dan berkala, yaitu penindakan anjlok. Operasi tangkap tangan menurun tajam saya rasa. Kemudian yang kedua ada kesulitan dalam pendeteksian, pencarian, dan penangkapan buronan. Ada banyak kasus mangkrak di era Pak Firly Bahuri ini. Dan bukan tidak mungkin ke depan ada potensi pelanggaran kembali. Karena itu yang setiap tahun muncul dalam pemberitaan yang dilihat oleh masyarakat. Kalau dulu kita rutin sekali melihat prestasi dari KPK, sekarang justru bernada negatif yang menjurus pada kontroversi pelanggaran etik, bahkan ada yang berpotensi tindak pidana seperti mantan pimpinan Lili Pintauli. Jadi saya rasa sama sekali tidak ada manfaatnya memperpanjang pimpinan KPK sampai tahun 2024. Dan juga yang penting jadi catatan, di internal pemerintah itu kan banyak ahli hukum, termasuk guru besar hukum tata negara Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, apalagi yang bersangkutan sebelumnya menduduki jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang paham betul putusan MK itu tidak berlaku surut dan harus diberlakukan ke depan. Jadi dengan Presiden tetap nanti secara legal formalistik menerbitkan Kepres perpanjangan Firly Bahuri, dengan sendirinya juga turut berkontribusi merusak tatanan hukum tata negara, merusak tatanan konstitusi yang sebenarnya itu tidak bermakna seperti hari ini dengan sikap dari Presiden Jokowi. Tentu masyarakat menarik misalnya dari kantor staf Presiden atau dari Pak Menko Polhukam bisa membuka catatan perdebatan akademik tadi.
yang tadi Pak Rumadi sampaikan, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, sehingga masyarakat bisa tercerahkan hingga sampai pada putusan akhir Pak Jokowi tetap memperpanjang Firly Bahuri. Jadi tidak hanya diucapkan, tapi bisa dibuktikan agar bisa menjadi yang tadi Pak Rumadi sampaikan, kontrol dari masyarakat. Oke, Itu, Mbak tadi Mai. salah satu poin yang ditegaskan Pak Rumadi adalah bagaimana kemudian ini menjadi sikap teguh dari pemerintah untuk patuh pada aturan. Kita semua tahu bahwa aturan atau putusan MK ini sifatnya mengikat. Tapi lagi-lagi tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia bahwa sebenarnya aturan MK ini juga bisa diterapkan nanti ke depannya di masa kepemimpinan selanjutnya. Tapi yang justru dilakukan oleh pemerintah saat ini tim pansel yang sempat disebut sudah mulai ada diskusinya akhirnya juga dihentikan kerjanya karena ada penambahan 1 tahun lagi. Kalau ICW, catatannya itu seperti apa sih? Mengapa kemudian pemerintah begitu ngoyo tanda kutip begitu ya untuk menambah 1 tahun dan 1 tahunnya ini ditambahkan di masa kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan, termasuk Nurul Gufron yang mengajukan pengujian ini. Ya, sebenarnya Mbak Mai, ada perbedaan sikap dari pemerintah. Kalau terkait dengan putusan MK, Undang-Undang KPK gagah betul semua perwakilan pemerintah mengatakan pemerintah taat hukum, final and binding putusan MK harus diterapkan. Tapi pada putusan yang lain, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada perwakilan pemerintah yang mengatakan pemerintah taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada cherry picking yang ditangkap oleh masyarakat bukan atas dasar hukum formil, tapi justru lebih bernuansa politis. Itu yang pertama, Mbak Maifri. Kemudian yang kedua, sebenarnya gejala janggal sikap pemerintah itu sudah terlihat sejak bulan Mei kemarin. Kalau kita merujuk pada 4 tahun lalu, saya rasa Pak Rumadi kala itu turut menyuarakan tentang KPK yang lebih baik ke depan. Pemerintah sudah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK pada minggu kedua bulan Mei. Tapi lihat, pada minggu kedua bulan Mei, kalau saya tidak salah tanggal 17 atau tanggal 18 Mei, Pak Pratikno pidato, kami membayangkan pidato itu sudah menyampaikan nama-nama panitia seleksi pimpinan KPK. Ternyata tidak seperti itu, pemerintah sedang menyiapkan. Jadi terlihat ada konektivitas antara pidato Pak Pratik itu, karena 2 hari kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutus. Jadi kami khawatir atau kami menduga pemerintah sebenarnya sudah tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu, sehingga sejak awal pemerintah enggan membentuk pansel karena khawatir nanti strateginya bisa buyar ketika dikritik masif oleh masyarakat. Baik. Itu, Mbak Mai. Pak Rumadi, silahkan tanggapannya. Ya, kalau kecurigaan Mas Kurnia soal apa yang disampaikan oleh Pak Pansesnek, kemudian 2 hari ada putusan MK, saya bisa memastikan bahwa itu memang proses yang terpisah sama sekali. Kami tahu prosesnya bagaimana Pak Mensesnek kemudian menyampaikan itu ke masyarakat, karena memang benar-benar sedang menyiapkan, termasuk sedang menyaring nama-nama yang nanti akan bisa menjadi bagian dari pansel KPK. Jadi sama sekali di luar kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan putusan MK yang 2 hari kemudian, sejauh yang saya tahu itu tidak ada hubungan sama sekali, karena memang pemerintah benar-benar sedang menyiapkan pansel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi pemerintah ini bukan soal untung rugi, Mbak. Saya tahu Mas Kurnia memberikan perspektifnya soal untung rugi, karena sejak menit pertama ketika pimpinan KPK periode ini, teman-teman NGO itu sudah memberikan penilaian yang sangat kritis gitu. Jadi saya bisa memahami suasana kebatinannya. Ini sudah mau habis, tiba-tiba ada perpanjangan. Jadi saya bisa memahami situasi kebatinan itu, tapi bagi pemerintah ini bukan soal untung rugi, tetapi ini isunya adalah soal ketaatan pada hukum dan ketaatan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu aja sebenarnya yang ingin kami luruskan dari persoalan ini. Baik, taat pada aturan konstitusi ya Pak ya. Tapi kalau terakhir mungkin tadi saya sempat tanyakan kepada Mas Kurnia, saya mau tanyakan terakhir kepada Pak Rumadi. Kalau kita bicara untung rugi masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK langsung diberlakukan di masa kepemimpinan Firly Bahuri, bagaimana pemerintah memandangnya? Ya,
makanya tadi saya bilang bagi pemerintah ini isunya bukan soal untung dan rugi. Jadi untung rugi itu bukan isu bagi pemerintah, tetapi bagi pemerintah adalah apakah taat hukum atau tidak. Gitu. Jadi posisinya di situ Mbak. Kita tidak menimbang-nimbang soal untung dan rugi. Mungkin kelihatannya menguntungkan, tetapi kalau dikatakan tidak taat hukum, tidak taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, itu menjadi isu baru lagi, begitu ya. Nanti bagi kalangan yang yang lain yang berseberangan dengan Mas Kurnia itu bisa mengatakan bahwa presiden tidak taat hukum, presiden membangkang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi dikatakan misalnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan. Ya meskipun kemudian pemerintah mengambil langkah mengeluarkan perpu terkait dengan itu, tetapi kerangkanya masih tetap dalam kerangka hukum, tidak berada dalam konteks di luar hukum. Gitu. Baik, satu hal yang pasti sejak tadi kita sudah membahas bersama, besar harapan nantinya lembaga anti rasuah ini bisa benar-benar melakukan tugas dan fungsinya untuk memberantas korupsi, bukannya justru membuka ruang-ruang baru di dalam lembaga tersebut ya. Karena seperti yang kita tahu, survei indikator tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini juga kian menurun dan tentu ini bukan satu hal yang diinginkan semua pihak ya. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa, mau tidak mau kita akan simak bersama apa kemudian plus minusnya, kelebihan kekurangan untung ruginya dari penerapan aturan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung di kepemimpinan yang di KPK sekarang. Terima kasih banyak kepada peneliti ICW Kurnia Ramadana dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden Pak Rumadi Ahmad sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sama-sama, terima kasih Pak.